Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa bersama-sama dibangkitkan dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada relas itu enggak ide. Enggak bisa dibawa. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat objek gadai. Barang apa yang boleh digadaikan dan barang apa yang tidak boleh digadaikan. Kita sampaikan syarat utamanya adalah barang yang digadaikan itu adalah barang yang bisa dijual. Kalau barang yang digadaikan itu tidak bisa dijual, maka akad gadainya tidak sah. Kita buat gambarannya lagi Bapak Ibu ya. Kemarin spidol habis. Manual berarti Bu ya. Jadi akad utang normal. Sekarang nggak Bu? Dah. Awak ambil saja gambarnya dulu. Ya, lihat. Allah. Tes, lebih besar. Jadi akad pinjam normal ini gini aja nih. Ya, akad pinjam normal seperti ini saja. Antara penghutang dengan pemberi utang. Ya, dia memberi utang kepada si penghutang. Kita anggap ini namanya si A, ini si B. Si A pinjam uang pada si B, si B kasih pinjaman uang ini kepada si A. Itu akad pinjaman normal. Sekarang si B ini butuh kepercayaan tambahan, butuh jaminan.
kamu bisa bayar hutang kamu enggak? Bisa, kata si pengutang. Apa buktinya? Kalau misalkan kamu bangkrut nanti bagaimana? Kalau misalkan kamu kabur nanti bagaimana? Berarti saya butuh jaminan. Oke. Apa kata si A? Saya punya barang. Saya punya barang. Barang ini nanti peganglah oleh kamu sebagai jaminan. Sehingga ketika si A mendapatkan uang pinjaman, si B nanti memegang barang sebagai jaminan. Nah, sekarang kita balik kepada akad yang pertama. Akad yang simple, pinjam-pinjam biasa. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita rugi enggak, Bu? Bu, Pak, kalau awak pinjaman pitih ke orang, awak rugi enggak? Yo, rugi. Rugi. Kenapa rugi? Inflasi. Itu kalau masalah zaman kini ya. Kita pinjamkan uang kepada orang. Kita pinjamkan uang kepada orang. Sebenarnya kita rugi. Di mana letak kerugian kita pinjamkan uang pada orang lain? Nilai uang yang kita pinjamkan itu selalu turun. Sekarang kita pinjamkan uang kepada kawan kita 5 juta. Tidak usah gini lah yuk. Tahun 2015 kita pinjamkan uang kepada kawan kita 5 juta. Tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 2026. Digantinya kawak 5 juta. Dan memang seharusnya seperti itu. Pinjam 5 juta bayar. Kita sebagai orang yang meminjamkan uang rugi enggak? Rugi. Nah, jadi maksudnya kenapa kita bahas ini? Banyak orang, termasuk ustadz-ustadz, ketika membahas tentang pagang gadai, mereka hanya berada di pihak orang yang meminjam pitih. Tidak mereka pahami bahwa orang yang meminjamkan uang juga rugi. Bahwa membahas fikih, kita pahami dari dua sudut pandang. Jangan sudut pandang pembeli saja, tapi kita juga pahami sudut pandang penjual. Jangan sudut pandang orang yang berhutang saja, kita juga harus paham sudut pandang orang yang memberi pinjaman. Sama jo fikih keluarga, jangan berada di posisi suami saja, lupa dengan hak istri. Jangan berada di pihak istri saja, lupa dengan hak suami. Masing-masing orang ini Bapak Ibu, mau yang memberi pinjaman ataupun yang meminjam, itu punya hak tapi juga punya kewajiban. Mereka punya hak tapi mereka juga punya kewajiban. Nah, nanti kita bahas ya masalah pagang gadai di Minang dan bagaimana pendapat sebagian ulama kita. Di antaranya nanti kita sampaikan pandangan Ketua MUI Tanah Datar, Ustadz Yendri Junaidi. Beliau Ketua MUI Tanah Datar tentang solusi pagang gadai kontemporer. Itu salah satu solusi nanti. Nah, jadi konsep gadai seperti ini sah atau tidak? Kita katakan sah. Meminjamkan uang kepada orang, peminjam uang kan rugi itu Ustaz. 5 juta dia pinjamkan tahun 2015, kemudian 2026 diganti. 2015 harga emas 1 gram itu 600.000. 2015 harga emas 1 gram 600.000. Tahun 2026 1 gram 2,5 sampai 3 juta ya. 1 gram kini bisa mencapai 3 juta, berarti sudah naik 5 kali lipat ya. Berarti sebenarnya rugi, iya rugi. Tapi makanya Nabi SAW memberikan janji kepada orang-orang yang meminjamkan hutang. Janji apa? Janji pahala. Dalam satu riwayat dikatakan siapa yang memberikan utang 2 kali, maka dia sama bersedekah 1 kali. Berarti meminjamkan pitih 5 juta sama juga sedekah 2,5 juta. Dalam riwayat lain justru orang yang meminjamkan uang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah.
Meminjamkan uang justru dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Karena yang tadi kita sampaikan, sebenarnya ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita rugi. Apa rugi kita yang lain? Pinjam biti 5 juta ke kawan. 5 juta ini sebenarnya bisa kita pakai untuk beli HP baru. 5 juta bisa kita pakai untuk beli baju baru. 5 juta bisa kita pakai untuk jalan-jalan. Awak lah panik cari piti mah, dipakai piti ku untuk jalan-jalan kan boleh nyoba. Tapi kini karena kawan kita pinjam uang, kita ndak jadi jalan-jalan. Contoh. Ndak jadi awak nuka HP, ndak jadi beli baju. Berarti rugi ndak? Ya rugi sebenarnya. Tapi ada pahala di balik kerugian tadi. Sama juga sedekah. Kalau hitung-hitungan pitih ekonomi kan sedekah kau rugi ya, Wak. Age pitih ke orang 1 juta berarti hilang pitih awak 1 juta. Age pitih ke orang 5 juta berarti hilang duit kita 5 juta. Sebenarnya ya kalau hitung-hitung untung rugi. Tapi kita sebagai orang Islam yang kita lihat bukan cuma duit, bukan cuma barang-barang materi. Kita juga melihat yang gaib, bukan yang zahir. Yang gaib apa? Pahala. Makanya syarat orang beriman itu apa? Orang takwa syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gaib dulu. Kalau orang tak percaya jangan gaib, selesai. Tak usah bahas itu. Ya. Nah, makanya orang-orang luar, orang-orang yang tidak beragama Islam, kalau meminjamkan uang karena ada sudut pandang rugi tadi Bapak Ibu, karena ada sudut pandang kerugian ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, datanglah orang ke awak, anggap awak bukan orang Islam. Pak, pinjam pitih, berapa? 10 juta. Untungnya untuk aden, kan itu. Apa untungnya saya pinjamkan duit kepada kamu? Sementara duit ini bisa saya pakai untuk senang-senang. Duit ini bisa saya pakai untuk jalan-jalan. Kamu sekarang minjam duit itu, saya tidak jadi jalan-jalan. Apa untungnya untuk ambo? Itu makanya mencari labo. Apa labonya? Pinjam 10 juta, nanti bayar 2 balik. Riba. Di situ masuknya riba. Di mana masuknya riba? Ya sudut pandang materialis. Orang-orang yang tidak percaya kepada gaib. Tidak percaya ada pahala. Nah kita awak orang Islam kalau belajar fikih, kalau ibu tidak belajar fikih, maksudnya kalau beragama kita hanya mempelajari hakikat saja, sedekah sajalah banyak-banyak. Awak belajar fikih, kau kan fikih, kau landasannya realistis. Sama jo cerita awak dulu Pak tentang warak, tentang zuhud. Kalau ada mohon maaf kayo, kalau ada perempuan penyanyi organ yang erotis datang ke kedai awak membeli HP. Ada perempuan penyanyi organ erotis datang ke kedai kita membeli HP. HP ku kita jual kanyo atau tidak? Orang fikih ngecek boleh. Boleh. Bagus boleh Ustaz. Ya awak kan menjual HP, ya awak kan tak menjual lain-lain loh. Nah, awak jualkan barang halal. Tapi orang wara, orang zuhud, mereka tidak akan mau jual HP itu walaupun HP ini barang halal. Kenapa tidak mau dia jual HP? Karena takut menerima duit. Iko pitihnya dapet boleh jadi dari karajo haramnya tadi. Nah, jadi sudut pandang fikih, sudut pandang fikih ini kita tak hanya cari pahala. Wah mencari pahala betul, tapi kita juga tidak ingin rugi secara materi. Ingin kita untuk mengeksploitasi orang lain tidak boleh juga. Riba itu mengeksploitasi orang miskin, mencari pitih jo pitih, itu tidak boleh juga. Akan tetapi kalau misalkan awak dek terlampau elok dipandian-pandian saja dek orang, dibodoh-bodohi saja oleh orang lain, itu juga tidak boleh. Maka fikih memberikan hak, memberikan jaminan bukan hanya bagi orang yang meminjam uang, tapi juga kepada orang yang meminjamkan uang. Makanya diberikan hak untuk meminta apa tadi? Gadai. Ada hak untuk meminta gadai.
Nah, gadai inilah yang di dalam bahasa Arab disebut dengan rohan. Nah, tempo hari kita sampaikan bahwa syarat-syarat barang yang boleh digadaikan itu adalah barang yang boleh dijual. Maka kalau barang itu tidak boleh dijual, maka barang itu tidak bisa digadaikan. Nah, makanya petang tu agak panjang ke jawab masalah tanah pusako yo. Tanah pusako punya siapa? Punya kaum. Tanah pusako adalah wilayah kaum, bukan milik personal. Orang yang tidak paham adat, apa katanya? Tanah di Minang punya padusi. Iyo punya padusi. Iyo pak, boleh padusi menjual tanah? Tidak, berarti bukan padusi dan punya. Kalau ada yang bilang tanah pusako di Minang milik penghulu, milik datuk, iyo datuk dan punya. Tidak, datuk tidak lo boleh menjual. Siapa boleh menjual tanah? Tidak ada. Tidak ada yang boleh menjual tanah. Kita kemarin sampaikan bahwa sistem sipil di Minang, sistem pertanahan di Minang itu satu nagari. Dalam satu nagari itu minimal ada 4 suku. Boleh 6 suku, boleh 7 suku. Tapi minimal dalam satu nagari ada 4 suku. Dan 4 suku kok punya wilayah. Nah, ini wilayah suku misalkan Simabu. Ini wilayah suku misalkan suku Pisang. Ini wilayah misalkan suku Petopang. Ini wilayah misalkan suku Mandailing. Nah, wilayah. Bahasa Arabnya wilayatun. Wilayah inilah yang kemudian jadi bahasa Minang apa? Wilayat. Seorang pemimpin tidak boleh menjual wilayahnya kepada orang lain. Tidak boleh gubernur Sumatera Barat menjual wilayahnya kepada gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, ambo punya pulau kah? Ambo jual kangku, Pulau Siberut. Boleh? Tidak. Ya, apalagi mencaplok-caplok. Nak boleh gubernur Sumatera Utara caplok-caplok pulau, nak boleh. Kalau ada misalkan Gubernur Sumatera Barat, apa katanya? Gubernur Sumatera Utara, saya jual kepada kamu Kabupaten Pasaman, boleh enggak? Enggak. Sabananya mau itu loh Pak, datuk penghulu, pimpinan adat, pimpinan suku, itu enggak boleh menjual tanah ulayat. Kenapa enggak boleh? Menjual tanah ulayat berarti memperkecil wilayahnya. Wilayahnya tambah ketik jadinya. Enggak berdaulat jadinya. Ndak terbiasa dengan sistem kepemimpinan di Minang, makanya awak paniang batu balanta antara datuk dengan RT RW. Ya. Balanta datuk je RT RW paniang. Batu sebab kita ndak terbiasa. Tidak terbiasa ketika hidup itu dipimpin oleh datuk. Datuk pemimpin dulu. Nah, jadi masing-masing nagari itu memang adalah sebuah negeri. Anggaplah sebuah negara. Di dalam nagari ada beberapa suku, masing-masing suku punya ulayat atau wilayah. Makanya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan juga. Sesuatu yang tidak boleh dijual maka tidak bisa digadaikan. Kecewa patang tanah ulayat tu dijual tak dimakan bali. Ya, digadai tak dimakan sandu. Tak boleh. Tak boleh, tak sah. Maka mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau ada orang yang menggadaikan atau memegang tanah pusako, minta gadai lain. Engkau kini menggadaikan tanah. Tanah kau tanah apa kau? Tanah kaum kami, tanah pusako kami. Anda sah waang menggadaikan itu. Nan lain, kau oto, kau apa nan akan engkau gadaikan. Sebab itu tak sah digadaikan. Itu masalah. Apalagi masalah lain, masalah gadai-gadai, kocik lagi, akad gadai dan utang dan gadai itu putus batal ketika salah satu dari orang yang berakad mati. Kalau orang yang memberi pinjaman mati atau orang yang meminjam mati, maka diselesaikan bayar hutang tadi, kecuali hutang kabang. Kalau hutang kabang mati awak apa? Iya.
ditangguang deh asuransi. Ya, dia mau baru tahu utang ke bank kok dianggap hilang kalau meninggal tuh tahun 2021. Terkajut ya, Wak. Lasuh lo utang ke bank. Mata ada nama tanya kampo. Ado nyok bedun sana barempe. Apaknya pegawai. Jadi apaknya kok punya sure kepegawaiannya SK. Dipakailah suri ini untuk bautang di anak nomor 2. Anak nomor 2 bautang ke bank tapi pakai SK apaknya. Berarti bank mencatat nama siapa? Nama apaknya. Kiranya meninggal apaknya. Hilang utang. Piti lah di tangan 100 sekian. Nama tanya udah anak lain. Leh boleh itu Ustaz. Ya rasaki. Ah? Iya kasih lo ke dia piti. Kau bang tak narimo tuh. Bang tak narimo oleh. Tapi minjam PT ke bang lawak bahas ya boleh nak bolehnya tergantung apa petang kan lawak detailkan pinjaman konsumtif, produktif, bank syariah, bank konvensional kita sudah selesaikan itu. Pinanjalik ini utang kalau sudah mati salah satunya baik yang berhutang ataupun yang berpiutang maka utangnya diselesaikan. Orang ini meminjamkan uang pada kita, mati dia, datang kita ke ahli warisnya, saya dulu berhutang pada bapak kamu sekian. Kasih dibayar nanti bersepakat kemudian ahli waris. Lah talu apa membayar kini alun. Apa bayar nanti ke bulan sekian, ke bulan sekian, ke bulan sekian sesuai pembagian waris. Atau apa bayar nanti kamu dan ambo bagikan nanti kepada dun sanak ambo secara waris sesuai kesepakatan saja. Itu contoh kasus. Hah? Iya itu makanya. Meninggalnya alhamdulillah. Mati udah kena jadi bayi utang dah. Atau yang meninggal adalah orang yang berhutang, maka datang kita. Seharusnya sebenarnya ahli waris konan mencari. Sebenarnya ya awak sebelum meninggal kalau berhutang sampaikan ke anak. Ama dulu berhutang ke si bulan sekian. Atau kalau misalkan orang ko ahli warisnya niang saja boleh awak datanglah. Datang ke rumah orang kemalangan tadi, kalau bisa setelah hari takziah. Biasanya takziah dulu. Setelah hari takziah datang, kemudian tanyakan utang dulu. Utang dulu sekian. Baca penyelesaiannya. Kalau misalkan ahli waris meninggalkan harta, maka harta itu dipakai untuk membayar hutang dulu, baru dibagikan secara waris. Ustadz, mayat cuma ninggalkan 10 juta, utangnya 20 juta. Bagaimana Ustaz? Bayar 10 juta. Wajibkah ahli waris membayar sisa utang tadi? Tidak. Kemudian itu tuh saya terbuka. Pak, memang dulu ayah kami berhutang ke Pak 20 juta. Tapi apa kami cuma meninggalkan 10 juta. Aku 10 juta tuh apa? Itu sisanya Pak. Sisa utang ahli waris tidak wajib membayar. Lah. Minta di akhirat nanti kemai. Lah. Mengkasih ambo ngecek mereka banyak orang-orang gaib, mohon maaf ya. Banyak bukan mayoritas ya, tapi ada orang-orang gaib yang menganggap anakku investasi. Investasi kamu kasihnya ada utang den ya banyak, kok meninggal den biarlah anak dia banyak ke menyelesaikan. La taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang menanggung utangnya masing-masing. Jadi utang itu tidak diwariskan. Kalau memang harta warisannya cuma 10 juta ya sudah. Pakai 10 juta itu untuk membayar utang. Kalau kurang bagaimana? Minta di akhirat. Kepada siapa? Kepada mayat, bukan pada ahli waris. Babu? Yang biaknya pahalu awak. Tapi kalau anak mau membayarkan utang orang tua, itu anak top ya. Anak yang mau membayar utang orang tua anak baik, itu anak berbakti. Tapi kalau anak tidak mau bayar utang orang tua, berdosa anak. Tidak dosa. Bisa rancaknya Pak. Anak boleh menolak wasiat murid.
Amak dulu butang di situ 8 juta ang bayar di UPT ang. Wasiat. Ya, aku pasan tu awak-awak juga wasiat nak kena tinggal ke anak tu kalau ada amih di bawah tungku yo. Tu baru wasiat. Kalau amak meninggal tu dibawa di atas pagu tu di bawah kain hitam. Atu ada amih sekilo. Atu nak mudah-mudahan. Wasiat leh tahu dia nak etik nan ditinggal dia no tu. Bahama ada yang berhutang hanya 8 juta. Tu ka udah nan di bawah siko 10 juta. Tu di siko 18 juta. Tu di siko itu ahli waris siap menyelesaikan, bukan membayar. Ahli waris siap menyelesaikan, bukan enggak. Beda, menyelesaikan dengan membayar beda. Biko dulu Bu. Penyelesaian alun tentu membayar leh. Kau contoh gawak apa masalah? Ambo butang kau dah ada. Penyelesaian itu kan ada suluh petangnya, suluh. Suluh itu apa? Merelakan utang. Ada suluh petang. Dah, ambo petang berhutang atau apa ambo berhutang kau dah. Akhirnya awak selesaikan, udah inginnya ba'ah. Ambo inginnya dibayar. Tapi kini ayah nak do ninggan piti dah. Ayah ninggan piti 8 juta, nyutangnya 10 juta, nan 2 juta ke ba'ah. Ambo relakan saja. Itu salah saya aja namanya tuh. Itu salah saya aja namanya tuh. Ya. Tapi yo kalau memang ahli waris ngecek, ahli waris siap membayar utang. Itu yo. Ya Pak. Betul. Ayo. Nah, utangku dulu ya Bu. Di akhirat leh kalau meninggal. Di akhirat bayar leh. Carinya tuh. Ang butang ke dia dulu. Mapi tiang ndak do pitih do. Pahaluang gua. Abi palo dia nabi lo ambil dia doso dia gua aja. Aduh, lah. Kini ambo dulu pernah ngaji kesuaian. Jadi pas ngaji kesuaian gua Pak, mereka ceritanya. Ada sebagian ustadz yang memberikan solusi untuk pagang gadai yang telah terjadi. Kini anggap pagang gadainya sah. Yang dipagangkan adalah tanah pencarian, bukan tanah pusako. Berarti sah ya. Anggap sekarang tanah yang digadaikan memang tanah milik si penghutang. Tanah misalkan. Tanah dipegang oleh pemberi hutang. Tanahnya dipegang oleh pemberi hutang. Duitnya dipegang oleh penghutang. Lah kini kan banyak yang mengatakan solusinya si pemberi hutang ini harus mengembalikan tanah beserta hasil panen selama dia memegang tanah. Lah barangkali menyabi 10 kali balian padi itu satu. Atau misalkan lah bara tu sekali menyabi 2 juta, misalkan hutangnya bara 10 juta, berarti lah lunas hutangnya tu. Mode itu. Jadi pas sambung ngaji kesuaian udah pak ke cadik aja nampaknya, walaupun bentuknya orang biasa, tapi cadik keceknya Ustaz. Pitih ko dipinjam di orang ko. Pitih ko kan kambang lo ko. Pitih ko kan kambang lo ko. Pinjam pitih untuk anak kuliah bara 10 juta. Anak ko kerajo kini gajinya 8 juta sebulan. Lah bara lemu kerajo lah 30 tahun lah bara itu. Mode itu lo kecek. Kalau Ustaz suruh orang ko membalian tanah jua siap panen sadonyo berarti pajak ko mau itu berarti naniko harus membalian polo piti uang tadi jo labo-labo usahonyo. Kalau pinjam piti untuk bau usaho mangaleh berarti kan kembang lo ko galehnya ko keceknya mau itu. Jadi terpikir ada mau iyo ya tanah kambang piti kambang belum pas tanah diminta jo kambang-kambangnya pas piti riba jadinya. Bako pas dipitih riba, pas di tanah hendak. Jadi tapi kia demo. Jadi Pak minggu bisu ambo jawi, ambo cek mana itu. Jadi
Ambo lah nyampaikan model itu awalnya. Ambo lah nyampaikan model itu. Tapi apa ke? Memang yang disampaikannya betul. Ambo ketika itu menyampaikan fatwa, sudut pandangmu, sudut pandang saya. Ambo mengabaikan hak orang lain kah? Wah harus adil. Orang ko rugi ketika sawahnya dipakai dek si pemberi utang. Dan orang ko pun sabananya kan rugi ketika pitihnya dipakai oleh orang berutang kok. Yo. Itu dulu Pak. Jadi dua pihak kita pertimbangkan maslahatnya, bukan cuma satu pihak. Mas nih, oh, halus nih. Lah 10 menit lagi lah. Oleh karena itu, awak dudukan dulu yo. Pertama pagang gadai, walaupun pagang gadai ku sabananya sah, itu dulu. Pagang gadai sabananya sah kalau barang yang digadaikan adalah barang yang bisa dijual. Oto digadaikan kambing sah, sampai siku dulu. Pagang gadai menjadi riba. Pagang gadai menjadi riba ini ada ya praktek seperti ini. Kau di kampung ambo kok, tinggi. Mudah kah? Puih panah-panah kau dulu Pak. Pagang gadai menjadi riba kalau objeknya sawah ya. Ini kita bahas kalau objeknya sawah. Kalau di zaman Nabi orang menggadaikan kambing. Orang menggadaikan kambing kalau di masa Nabi itu kambing. Itu orang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kambing kau perlu makan." Misalkan ibu minjam pitih kamu, ambo pinjaman pitih, ibu agih kamu kambing. Kambing kau perlu makan enggak? Sianan magi makan. Tuh ambo magi makan. Pitihnya dari siapa? Dari ibu. Nah, kau dulu yo. Kambing kau bersusu. Susunya untuk siapa? Untuk ibu. Enggak, masuk Nabi untuk ibu. Makannya dari ibu tadi kan? Berarti susunya untuk siapa? Ambo mangga kalau di ambonya? Mamagang saja. Mamagang. Itu nan pagang gadai asli itu Awak mamagang saja. Ada susunya Agi ya kanan penyo. Nyo perlu makan minta kanan penyo. Kalau ambo kironya kecik ibu ustaz sajalah magi makan. Boleh ya? Boleh ya. Tapi ketika itu susunya ambo jual, kemudian ambo balian ke rumpui. Kecik ambo bu susu lah ambo jual, ambo balian ke rumpui. Balabia pitihnya, aku pitih ibu. Ambo dia itu. Nah, itu praktek gadai normal, halal insyaallah ya. Ya Pak ya. Sama-sama menang enggak? Sama-sama menang enggak? Win-win ya. Ibu dapat pitih, ambo dapat susu kambing. Tapi ambo dapat susu kambing dek apa tadi? Dek ambo nan magi ya. Magi makan. Nah, kini sawah. Praktek riba adalah ketika si B memberi pinjaman pada si A, apa katanya? Saya pinjamkan kepada engkau duit 10 juta dengan syarat sawah engkau saya yang memegang. Ya. Tapi prakteknya modeko prakteknya. Kenyataannya mereka, saya pinjamkan uang kepada kamu 10 juta dengan syarat setiap kamu panen separuh hasil sawah kasih ke saya. Ada yang mau itu. Kau pagang gadai ganji ya kau Pak yo. Pagang gadai ganji ya. Ambo butang ke Pak Ambo jo nan membaja, ambo jo nan menanam, tapi apa maraso nan punya sawah. Jadi umpamu awak mampasi duoi sawah. Padahal sawah punya ambo Ambolo nan membaja, ambolo nan menanam agak cepat setiap panen lagi akan bawa separuh. Itu riba. Karena akadnya jadinya apa? Saya pinjamkan kepada kamu uang, setiap kamu panen kasih saya separuh hasil panen kamu. Nah, utang tidak berkurang. Itu riba. Nah, tidak ada yang mau protes ya, aman. Kau jalur riba. Iyo, pinjam itu 10 juta. Kemudian nan sawah ko sia nan punyo inyo. Nama nanam sia inyo. Nama nyabi sia nan punyo sia. Ko maraso punyo lo. Kalau menyabi lagi kamu separuh. Tentu wajar ko bertanya ang sia.
Yang punya tanah inyo. Ulang balik, ulang balik. Lah, yang punya tanah si A, yang menanam si A, yang menyabit si A, tapi si A utang kepada si B. Siapa yang punya hasil panen? Si A lah. Tapi si B ya keceknya de aden lama dia utang kang, berarti setiap yang menyabit lagi akan separuh. Nah utang kurang pak, ndak, utang ndak kurang dah. Tuan namanya tuh riba lah, konan pasti riba. Nah kini praktek pagang gadai namanya bai'ul wafa. Bai'ul wafa itu jual beli temporer. Saya jual kepada kamu sawah saya selama 7 tahun. Tapi jangan kamu jual-jual pada orang lain. 7 tahun lagi saya beli tanah itu seharga ini. Misalkan mau minjam biti 10 juta. Saya pinjam, enggak. Nya sama nanya mau minjam biti, kok tujuannya kok? Tapi kan tadi kita katakan, kalau dia minjam uang dengan syarat, syaratnya apa? Cukup contoh. Syarat, saya pinjamkan kepada kamu uang dengan syarat setiap kamu panen kasih saya separuh, itu riba. Bentuk riba cek lagi, saya pinjamkan kepada kamu uang dengan syarat sawah kamu saya yang tanami, saya yang manfaatkan. Riba aja tuh. Ya Pak ya? Ambo pinjaman kepada engkau pitih, tapi sawah engkau adenan mengelola. Ceknya. Itu riba tuh. Yang boleh Pak, saya pinjamkan kepada kamu uang, tapi sawah kamu saya yang pegang. Sah enggak tuh? Sah. Sahnya untuk mengapa tadi? Memegang. Nah. Enggak ada deh pengapangan. Ini macik saja. Kan itu masalahnya jadi sama tanah beko Ustaz. Iya nak? Lah. Ayo, jadi sama beko sawah. Sabab memang samanya kambing tadi. Kambing tuh enggak dipangapangan dia makan saja. Kalau susu dia makan saja. Enggak dipangapangan. Ya, sawah pun seperti itu. Enggak dipangapangan itu sama jadinya. Lah, bapikir leh. Nyodek lama macik tanah ceknya. Sawah aku boleh enggak mau tanam? Boleh enggak mau tanam? Cik? Sawah nan ambo pagang gua boleh enggak ambo tanam? Cik? Kecek si A boleh. Cik? Sah enggak? Sah. 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 Kok sah Ustaz? Karena di luar akad. Kalau di dalam satu akad riba tadi ya. Saya pinjamkan kepada engkau duit asal sawah kamu saya yang kelola. Riba tuh. Saya pinjamkan kepada kamu duit asal tanah kamu saya yang pegang. Sah. Tapi masalahnya tanahku jadi apa? Sama. Dek sama keceknya daripada jadi sama. Kalau ambo tanam boleh enggak? Dibuatnya akad baru. Setelah selesai akad gadai, kemudian ditambahnya akad pemanfaatan barang gadai. Bagaimana skema pemanfaatan barang gadai? Si B harus sadar bahwa tanah ini milik siapa? Milik si A. Apa kecek si B? Daripada sawah kau jadi sama, ambo tanam mulai boleh. Boleh kecek si A. Akan tetapi tanah itu punya ambo. Usaha punya apa? Kan ya Pak ya? Nanti punya tanah, yang cek punya usaha. Di musyawarahkan kemudian bagaimana skema pemanfaatan ini. Termasuk skema pemanfaatan tuh yang tadi mampaduoi sawah. Lah, kok ndak lo boleh awak nafikan Pak yo. Misalkan si B ini memegang tanah, tapi kironyo ditanaminya, disabiknya, dipupuknya. Si B panik ndak? Panik. Jangan dianggap lo ndak paniknya. Berarti si B berhak ndak terhadap buah yang tumbuh di sawah tadi? Bakok berhak? Inyo nam panik, tapi masalahnya tanah punya si A. Si A berhak enggak terhadap buah tadi? Harusnya berhak jo, sebab tanah. Maka itu solusi win-win dan nambah kecian tadi. Jangan maslahat iko saja nan dipertimbangkan dan iko lupa. Jadi kedua-duanya awak pertimbangkan. Nan iko panik menanam, nan iko nyo punya tanah.
Yang ini capek nanam, capek mupuk, capek menyabik, dan ini nyonan punya tanah. Itu bah caranya penyelesaian untuk pagang gadai yang sudah lama terjadi dan ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Akadnya pagang gadai, realitanya pakai gadai. Akadnya pagang gadai, realitanya pemanfaatan gadai. Itu salah? Iya. Akan tetapi orang yang memegang tadi kita sampaikan jariahnya kan keluar juga. Manganya membaca inyo, menanam inyo, memupuk inyo, menyabi inyo. Berarti inyo berhak tak terhadap apa yang dia tanam. Tapi masalahnya dia nanam di mana tadi? Tanah orang. Nah, itu. Jadi bahas solusi untuk pagang gadai yang lah lamu. Kok solusi kayo? Orang yang memegang silahkan memiliki hasil panen yang dia tanam, tapi berapa lama dia memanfaatkan tanah tadi ganti bayi SEO tanahnya. Ya Pak. Kau contoh, ambo berutang ke Pak 10 juta. Kemudian apa? Minta tanah ambo sebagai jaminan. Kiranya apa pakai tanah ambo tadi? Ambo kan mencik 10 juta. Apa memakai tanah? Apa pakai tanah ambo selama 10 tahun? Ambo kan nak mungkin metong berapa dapat sekali menyabik tu. Diperkirakan saja. SEO tanah tu setahun berapa biasanya? 1 juta. Berarti kini apa minjam memakai tanah tu lah berapa lama? Berarti utang tadi pak? Itu solusi. Tapi kalau misalkan 5 tahun baru berapa SEO tanah setahun tadi? Kalau 5 tahun berarti berapa? 5 juta. Utang ambo tadi berapa? Berarti utang ambo tinggal berapa? 5 juta. Baik 5 juta. Itu solusi. Jadi awak jangan menafikan pula orang ko lalatia menanam, lalatia menyabi, lalatia segala macam. Awak kecian haram sadonyo. Ndak sadonyo haram doh. Yang haram berapa? Sabananya yang haram berapa? Separuh. Di mana separuh tadi? Bagian orang yang punya tanah, bagian usahanya, bagian pupuknya, sama jo kambing tadi. Itu makanya awak agih perumpamaan tadi kambing batu. Waktu kajo kambing ya lebih gampang sebenarnya memahami kalau pakai kambing. Ambo pinjam piti ke apa, kemudian apa minta jaminan ambo agih ke apa kambing. Kambing kok perlu dia makan tak? Perlu. Pikirannya kambing kok keluar perlu apanya? Susunya. Apa lapak minum saja susu kambing. Lapa minum saja susu kambing lapar alamu. Ya enggak? Tuh kiranya awak mengaji. Dalam kajian ternyata susu kambing indak boleh dimakan oleh murtahin atau orang yang memegang gadai, indak bolehnya minum susu kambing. Sebab kambing itu milik rahin, milik orang nan berutang. Berarti susu itu harusnya dikembalikan kepada orang yang berutang. Itu protes apa secara naluri ya. Nyo adenan panik magia makan. Adenan magia minum. Dijawab oleh Ustaz, walaupun apa yang magia makan, walaupun apa yang magia minum, kambing ko tetap bukan punya. Berarti solusinya susu kambing tadi harusnya dibagi. Sebagian dipakai untuk apa tadi? Untuk perawatannya, magia makannya, magia minumnya. Sebagian lain baru dibalikan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau misalkan tadinya berhutang 1 juta, kalau nyo tadi berhutang 1 juta dan susu kambing itu diestimasikan atau diperkirakan dalam 1 bulan atau 6 bulan jumlahnya sampai 800.000, susu 800.000 ke tadi bagi 2. Bakok dibagi 2 Ustaz? Sebab orang nan mamagang panik lo nyo bagi makan. Dan orang yang punya kambing ndak boleh awak hilangkan haknya. Ini nan punya kambing kok. Memang susu itu haknya sebenarnya. Jadi itu kalau pagang gadai sudah terjadi lama. Jangan sampai kita mutlak berada di posisi orang yang berhutang saja. Jangan pula kita mutlak berada di posisi orang yang memegang saja. Ndak. Tapi kalau nan riba tadi nak ada cerita dia Pak ya. Ambo pinjaman kepada engkau piti tapi sawah engkau ambo nan mengelola, tidak sah. Ambo pinjamkan kepada engkau piti tapi kebun sawit engkau nan 1 hektar tu ambo nan punya buahnya selama 6 bulan kamu ko, itu riba. Ya.
Betul. Iya. Betul. Itu masalah awak, yo. Masalah awak gini, Ustadz hanya memberikan ilmunya. Ustadz tidak punya pistol. Makanya lagi Ustadz ko seragam cik, pistol cik, otodinas cik. Nah selesai deh Ustadz. Ya banyak masalah kok. Ustadz kan hanya memberikan solusi ilmiah. Wah, Ustadz hanya memberikan solusi ilmiah. Kok contoh Ustadz, ambo lah baca jo laki ambo. Laki ambo ko baranak duo jo ambo. Nan magialan jo anak ambo sia Ustadz. Apanya kecil Ustadz? Tapi realitanya di lapangan apanya ndak mau tahu saja jo anaknya Ustadz. Kecil Ustadz. Itu nak keraja Ustadz itu. Keraja Ustadz. Walau Ustadz, kamacik kedua laki yang bayi lah lanjutan nak enggak mungkin. Itu masalah. Mohon maaf ya. Itu kelemahan negara awak kini. Bahkan di pengadilan agama, pengadilannya lah ada kah? Kasus bantu tadi itu banyak tuh Bapak Ibu. Pengadilan agama lah ada, tapi follow up keputusan pengadilan enggak ada. Suami istri cerai, anak lai ya kecek pengadilan, suami wajib memberikan nafkah anak sebulan. Misalkan anakku dihitung makannya 30.000 sehari, sebulan 900.000 satu anak. Kalau 2 anak berarti 1.800.000. Itu keputusan pengadilan. Ada di follow up? Enggak. Si anan salah. Apaknya jaleh salah tuh. Sebenarnya apaknya salah tuh. Kalau apaknya amanah, ndak perlu polisi. Kok ya mana kok? Kalau orang-orang kok amanah sadonyo, pahamnya manan haknya, manan hak orang, ndak perlu polisi. Di zaman kini orang khianat banyak, orang galia banyak, orang ciluah banyak. Polisi dibutuhkan. Perlu. Kok bisa ada polisi syariahnya kok? Ya Pak. Iya Pak ya. Iya. Pisawananya Pak, Sumatera Barat kok. Kata Buya Mas'ud Abidin. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah sudah diberikan hak untuk membuat undang-undang sendiri. Walaupun nama kita bukan daerah istimewa, tapi Sumatera Barat sudah diberikan hak untuk membuat undang-undang sendiri. Ambo lupa tahun bara. Kalau ndak 2004 balik, kalau ndak 2008 balik. Tapi masalahnya kita masih belum menyusun undang-undang khusus awak tadi itu. Ya, jadi itulah masalah awak. KHI do ya. Yo. Hukumnya lah do tuh di KHI. Masalahnya bukan hukumnya lah, penegakan hukumnya lah. Jadi besok harusnya pengadilan agama aku punya instrumen kontrol. Punya instrumen kontrol. Sehingga keputusan pengadilan memang diterapkan di lapangan. Iya, iya. Tuh. Kunikah ya. Separuh hati. Sabananya itulah. Ambo terakhir danga-danga dulu. Tahun 2004 balik atau 2003 balik. Ada konsep hukum Islam yang diterapkan dalam negara yang beberapa dimasukkan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra.
Itu ambo menarik benar ide-ide beliau ketika itu. Tapi kini koko wallahu alam, siapa pakar hukum tata negara yang juga memahami hukum fikih sehingga bisa dia masukkan hukum-hukum fikih ini sebagai hukum positif hari ini wallahu alam. Kemauan awak. Tapi kok panjang proses. Itulah dulu ya Bapak Ibu ya. Pagang gadai ko, yo ambo cari apa-apa makan. Ya. Enggak, awak enggak nanggung. Kalau enggak lalai ya, barang yang kita pegang kalau hancur sama statusnya seperti orang yang menyewa. Wah, sama hitungnya bukan sama menyewa ya, istilahnya amanah kita sama dengan amanah orang yang menyewa barang. Kalau mati kambing tadi tanpa kelalaian kita, maka itu namanya musibah. Tapi kalau ndak wa agih-agihnya makan, matinya, ayo ganti. Ya di situ. Wah, mamagang tanah, ndak wa pangapangan doh. Tanah aku di tepi batang sinama. Banjir, longsor, hilang tanahnya kan. Ganti, tidak. Nah, jadi kalau memang musibah, musibah. Tapi kalau ada kelalaian baru kita ganti. Itulah barangkali ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.